fuck is this? Halo bosku, dimanapun kalian berada. Pengen nonton film, tapi waktu dan kuota kamu pas-pasan? Tenang, di sini kami akan ringkas alur ceritanya, biar kamu tetap paham dan gak ngabisin kuota. Sebelum kita gas, pencet dulu tombol like dan subscribe. Gaspol bosku. Ternyata Chow memiliki rencana lain. Berhubung polisi sedang memburu pelaku ahli pedang yang telah membantai warga lokal, Chow berniat membuat seolah-olah ketua Fung Hei lah pelakunya. Karena Chow ingin melindungi Toy, dan lagi pula ketua Fung Hei emang udah gak asik dan lebih baik disingkirkan. Dia meminta waktu 2 hari untuk menyiapkan semuanya, dan sebagai imbalan, Chow meminta Bill untuk mengembalikan senjata yang sebelumnya disita oleh pihak kepolisian. Mendengar hal itu, Bill lalu bergegas menemui polisi yang saat ini sedang berada di kantor wali kota untuk memberitahu kalau dia berniat menunda penyerangan ke Fung Hei sesuai arahan dari Chow dan akan melakukan penyerangan dalam 2 hari ke depan. Sementara itu, di pecinan sendiri, Mai Ling sedang mengunjungi tempat pengusaha laundry yang ingin meminjam uang padanya sebanyak $300 untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, sebagai seorang businesswoman, Mai Ling justru akan memberi $1.000 kepada si pengusaha dan meminta bagian sebesar 40% dari keuntungan setiap bulannya. Mendengar hal itu, Leong merasa semakin hari Mai Ling semakin berubah. Dia beranggapan awal terbentuknya Longzi adalah untuk menjaga etnis mereka sendiri dari diskriminasi warga kulit putih. Mai Ling lalu menjelaskan kalau itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup ketika pihak pemerintah mulai menerapkan aturan ketat untuk orang Cina seperti mereka. We are warriors, not washers. We are whatever we need to be to survive. Dan untuk berjaga-jaga kalau usaha mereka saat ini terbongkar oleh pihak kepolisian. I've sacrificed too much to ever have nothing again. Kembali ke panti pijat milik Toy yang saat ini kedatangan tamu dari wilayah lain. Orang ini bernama Nellie Davenport, seorang aktivis khususnya perlindungan perempuan. Dia datang ke sana untuk memberikan pilihan pada para LC di sana. Dia menawari mereka untuk menjadi petani anggur di sebuah pabrik wine peninggalan mendiang suaminya. Walaupun stok LC akan berkurang, Toy sama sekali tidak mengikat karyawannya dan mereka bebas untuk memilih mencari jalan hidupnya masing-masing. Tidak hanya itu, Nelly juga mengajak Toy untuk ikut ke lokasi pabriknya agar dia bisa melihat langsung kehidupan mereka di sana. Di sisi lain, diperlihatkan wali kota yang kembali menekan Penny untuk segera mengganti seluruh pekerjanya dengan warga lokal. Beliau juga mengancam akan menarik kembali kontrak kerjanya jika Penny tidak segera menuruti perintahnya. Namun, Penny yang adalah lulusan terbaik Universitas Ponorogo langsung menyangkalnya dan justru mengancam balik suaminya karena menurut di buku kontrak perjanjian, jika sampai salah satu memutus kontrak secara sepihak, maka dia harus membayar penuh sekaligus dengan dendanya. Trouble in paradise? Where have you been? Setelah berdebat dengan suaminya, Penny juga meluapkan emosinya kepada Sofia, di mana ucapan Penny yang terkesan frontal tentu saja membuat Sofia tersinggung. Lalu dia memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali menemui Larry. Your night's feeling so goddamn superior. Begitu sampai di sana, diperlihatkan Larry sedang merencanakan peledakan pabrik-pabrik yang masih memperkerjakan orang Cina. Awalnya, Larry tidak berniat untuk meledakkan pabrik milik Penny, mengingat dia memiliki hubungan dengan Sofia. Selain itu, pabrik baja mereka juga dijaga oleh Hubwei, yang tentu saja akan membahayakan para anggotanya. Namun, Sofia yang masih memiliki pemikiran labil justru meyakinkan Larry untuk sekalian saja meledakkan pabrik milik kakaknya. Bahkan, dia memberitahu kepada Larry tentang jalan rahasia menuju pabrik kakaknya untuk menghindari penjagaan dari Hubwei. Okay, tell me about this tunnel. I used to play in these tunnels as a girl. Walaupun agak ragu, Larry akhirnya menyetujui hal itu dan langsung berangkat saat itu juga. Sesampainya di sana, Larry dan rombongannya langsung bergegas untuk menyebar bom ke setiap sudut pabrik. Walaupun sempat dipergoki orang yang berjaga, namun Larry bisa mengatasi mereka.
Walaupun terkena luka sayatan di tangan, yang penting misi meledakkan pabrik itu sukses. Setelah melihat sesuatu yang begitu nyata di depan matanya sendiri, sekarang Sofia justru merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan kepada kakaknya, di mana hal itu hanyalah emosi sesaat. Keesokan harinya, Penny mengunjungi pabriknya yang kini telah hancur. Saat itulah asistennya memberitahu kalau dia menemukan barang haram yang disimpan di salah satu gudang pabriknya. Penny akhirnya sadar kalau ternyata Asam menerima tawaran untuk menjaga pabriknya bukan hanya untuk uang, melainkan juga memanfaatkannya sebagai gudang untuk menyimpan dagangannya. Asam yang mengetahui hal itu langsung bergegas menemui Penny di kantornya untuk meminta maaf. Namun Penny yang sudah terlanjur kuciwo akhirnya memutuskan kontrak kerjanya sekaligus hubungannya dengan Asam. You need to leave. Now. It's very possible I'm going to scream. Lalu wali kota datang. Bukannya memberi semangat, beliau justru menekan Penny bahwa pabriknya yang sudah hancur ini mana bisa untuk memproduksi bahan lagi. Intinya, dia masih kekeh menyuruh Penny menjual pabriknya dan fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik dan solehah. Karena Penny ini orangnya kaku kayak kanebo kering, Penny dengan tegas menolak perintah tersebut. Penny pun berjanji akan menyelesaikan jobnya apapun resikonya dan meminta waktu 1 bulan untuk kembali merenov pabriknya tersebut. Dear. Di sisi lain, diperlihatkan Toy yang sudah sampai di kebun anggur milik Nelly. Dia melihat dunia baru yang benar-benar indah, sangat harmonis tanpa ada kekerasan sama sekali. Dia juga melihat banyak sekali mantan Elsie yang kini bertaubat dan menjadi petani anggur di sana. Most of these girls come from places like that. Come on. There's so much more to see. Kembali ke Bill. Akhirnya, tiba hari di mana pihak kepolisian akan melakukan serangan ke markas Funghai. Chow dan 2 karyawannya masuk terlebih dahulu sebagai umpan, dengan membawa barang yang sebelumnya dipesan oleh ketua Funghai. Sementara Bill menunggu di luar dan akan masuk setelah Chow memberikan sinyal. Yuffie, Thing is, I like that. Terlihat, Bill dan yang lainnya sempat tidak sabar karena Chow tak kunjung memberi sinyal. Ternyata Chow sendiri di dalam telah ditahan oleh ketua Funghai setelah dirinya menolak untuk diajak kerjasama. Saat itulah, salah satu anggota Funghai memberitahu kalau Longzi telah berhasil masuk ke markas mereka. Ternyata, salah satu dari 2 karyawan Chow tersebut adalah Leong yang berniat meletakkan pedang milik Toy di lantai atas sebagai barang bukti dengan tujuan untuk membuat seolah-olah ketua Funghai lah yang selama ini dicari oleh pihak kepolisian. Badly, but keep him alive. Mengetahui hal itu, akhirnya ketua Funghai langsung bergegas menemui Leong, sementara yang lainnya ditugaskan untuk memberi pelajaran kepada Chow. Hingga akhirnya, Chow mengeluarkan pistolnya. Dan Bill yang menganggap kalau tembakan Chow barusan sebagai sinyal, langsung bergerak untuk menyerbu tempat tersebut. Di tempat yang sama, ketua Funghai akhirnya berhadapan langsung dengan Leong. Mereka yang awalnya adalah rekan bisnis, kali ini terpaksa harus menyelesaikan masalah mereka dengan jantan, karena Funghai sulit diatur. Di sini, walaupun ketua Funghai telah menggunakan cara curang, kemampuan bertarung Leong masih tetap jauh di atasnya. Dia tetap membuat ketua Funghai tersebut keteteran. Sampai akhirnya, Bill muncul dengan menodongkan pistolnya ke arah ketua Funghai, dan Leong pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Sementara, ketua Funghai berhasil diringkus oleh pihak kepolisian.
Dengan begitu, sebagian besar anggota Fung Hei akhirnya berhasil dihabisi oleh pihak kepolisian, meskipun beberapa anggota kepolisian juga menjadi korban akibat kerusuhan itu. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan pedang temuannya untuk dijadikan barang bukti kejahatan yang memberatkan hukuman ketua Fung Hei di pengadilan nantinya. Padahal semua itu adalah skenario Chow untuk membuat seolah-olah pelakunya adalah ketua Fung Hei. Sementara itu, Asam dan Suneo tentu saja kebingungan setelah dagangan mereka hangus bersama dengan pabrik milik Penny. Mereka tidak bisa seenaknya mengambil modal karena ketua Jun akan menyadarinya. Disinilah Asam kembali ke arena pertarungan Vega. Dan ternyata Mei Ling juga berada di sana untuk meminta maaf karena telah menyuruh Leong untuk menghabisinya di pertarungan tempo hari. Tentu saja hal itu pun ditanggapi langsung oleh Asam yang terlanjur kecewa karena hal itulah yang dia dapatkan setelah sebelumnya Asam menyelamatkan Mei Ling saat dia hampir dibunuh oleh Bolo. I guess I should go then. Setelah Mei Ling pergi, Asam lalu menemui Vega untuk kembali membahas tentang arena di luar kota yang sebelumnya dia janjikan. Hal itu terpaksa Asam melakukan untuk menutupi kerugian akibat opium lokalnya habis terbakar. Hey, you still need a fighter. Keesokan harinya, akhirnya Vega membawa Asam, Suneo, dan Hong ke suatu tempat, lebih tepatnya di perbatasan Meksiko. Dia membawa mereka ke salah satu tempat milik seorang Crazy Rich asal Meksiko. Beliau bernama Elijah Rooker, seorang yang hobi nonton orang gelut. Dan setiap bulan, beliau selalu mengadakan turnamen untuk diikuti petarung dari seluruh dunia. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah 2.500 US dollar. Sedikit info, turnamen tarung bebas yang diadakan oleh Rooker tidak boleh menggunakan senjata api dan benar-benar murni tarung tangan kosong. Dan orang yang nekat membawa senjata api, orang tersebut akan didor saat itu juga. Not a fucking word. Sesampainya di dalam, semua petarung yang mengikuti turnamen tersebut disambut langsung oleh tuan rumah. Bahkan kabarnya, saking kayanya, beliaulah yang memiliki seluruh wilayah tersebut. Seperti zaman feodal, semua milik raja. Tidak hanya itu, beliau juga memperlihatkan pistol unik miliknya. Dan dari sekian banyak orang yang hadir, perhatian sempat teralihkan ke pandangan Vega yang memperhatikan Rooker dengan begitu tajam. Entah apa hubungan mereka, namun bisa dipastikan kalau Vega seperti sudah mengenal abah-abah tersebut. To go to sleep richer than when you woke up. Di sini, Asam juga melihat berbagai macam gaya bertarung. Salah satunya adalah petarung seperti Larry yang mengandalkan kekuatan dan pertahanan. Setelah dia mengamati dan mempelajari setiap gerakan dan kebiasaan orang tersebut, yang terjadi adalah tidak cukup sampai di situ. Bahkan saat Asam menghadapi lawan lain yang memiliki beragam teknik bela diri, mulai dari capoeira, taekwondo, dan jurus apa ini, cok? Semuanya dipelajari sehingga dia dapat dengan mudah mengatasi para petarung tersebut. Good afternoon. I'm Smits. I worked for Mr. Rooker. Sampai akhirnya, Abah Rooker mengundang Asam untuk makan siang di rumahnya. Lalu diperlihatkan beberapa orang berniat untuk mengajar Asam di luar arena. Disinilah tugas Hong untuk mengatasinya. Keesokan harinya, Asam dan Vega akhirnya datang ke rumah Abah Rooker. Beliau tertarik dengan kungfu milik Asam dan memintanya untuk mengajari para pengawalnya. Tapi pengawalnya membantah kalau sampai saat ini senjata api lebih efektif untuk melawan musuh dibandingkan bertarung. Begitu juga dengan Asam yang menolak tawaran tersebut karena dirinya tidak berniat untuk menjadi seorang guru. Di tengah acara makan tersebut,
Tiba-tiba Vega mengalihkan pembicaraan dengan memuji pistol milik Abah. Dan dengan senang hati beliau pun meminjamkannya. Pengawalnya lalu mengeluarkan pelurunya terlebih dahulu untuk alasan keamanan. Be too careful. I doubt it. She's one of a kind. Gun just like this once before. Vega menjelaskan kalau dia pernah melihat pistol tersebut dari orang Amerika yang pernah memaksa keluarganya untuk menjual tanahnya. Meskipun ayahnya sudah menolak untuk menyerahkan tanahnya, namun ada satu orang yang terus memaksa dan bahkan orang tersebut menembak kepala ayahnya di depan Vega dan saudaranya. Dari pernyataan Vega barusan, akhirnya Abah Ruker pun menyadari satu hal, bahwa keluarga Vega tersebut merupakan keluarga yang waktu itu pernah beliau habisi. Begitu juga dengan Asam yang baru menyadari kalau ternyata kedatangan Vega ke sana adalah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Walaupun pengawalnya telah mengambil semua peluru dari pistol tersebut, tetapi Vega yang sudah merencanakan semua itu dari awal ternyata membawa satu peluru dan tanpa ragu menembak Abah Ruker. Imbasnya, tentu saja mereka semua menjadi buronan semua orang di wilayah tersebut. Walaupun mereka sempat melawan dengan keras dan berusaha untuk melarikan diri, namun seperti kata pengawal Ruker, mereka tidak bisa berbuat apa-apa di depan senjata api yang begitu banyak. Anehnya, bukannya langsung menghabisi mereka di tempat, istri Abah Ruker yang tidak tega kepada mereka justru menyerahkan mereka ke pihak kepolisian dan akan diproses secara hukum. Doesn't have the stomach for frontier justice. Di tengah perjalanan, Asam sempat ngambek kepada Vega karena merencanakan pembunuhan tanpa info-info terlebih dahulu, yang membuat mereka harus terlibat atas kasus tersebut. Tinggal menunggu waktu dan mereka akan menerima hukuman gantung. Namun, pernyataan Asam barusan hanya ditanggapi oleh Vega dengan senyuman. Ternyata, para polisi tersebut merupakan polisi bayaran yang akan membebaskan mereka semua. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata istri Abah Ruker adalah saudara kandung Vega. Dan itu artinya mereka telah merencanakan hal itu selama bertahun-tahun. Dan saat inilah Vega bersama saudaranya berhasil membalaskan dendam tersebut. Istri Abah Ruker lalu memberikan uang sebagai imbalan atas jasanya. I just figured we'd both get what we wanted. The prize money. Namun momen kebahagiaan tersebut tiba-tiba berubah ketika pengawal Abah Ruker muncul dari arah belakang dan langsung menembak Vega. Walaupun Suneo langsung berhasil melumpuhkan pengawal tersebut, tetapi tidak dengan Vega. Dia harus meninggalkan pertandingan saat itu juga. There's a doctor in town. Please go get him. Singkat cerita, setelah misi tersebut selesai, Suneo, Asam, dan Hong kembali ke pecinan. Di sana, mereka disambut oleh Ketua Jun yang sudah emosi setelah mengetahui kalau Suneo melakukan bisnis di belakangnya, yang mana hal itu secara tidak langsung dianggap sebagai pengkhianatan kepada dirinya. Namun, Suneo sudah mulai berani memberontak, karena kalau terus begini, Hopeway akan punah dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, mereka menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang lebih. Dice this fucking onion. It's okay. It doesn't matter. Merasa apa yang telah beliau lakukan selama ini berhasil, hal itu menjadikan Ketua Jun agak kolot. Dia tidak mau mendengar penjelasan dari anaknya. Beliau juga terpaksa menghukumnya dan bahkan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Asam yang dinilai toksik karena telah mempengaruhi Suneo. Namun semua itu berubah ketika anak buahnya menilai kalau Ketua Jun sudah kehilangan taringnya. Dan satu persatu dari mereka justru mendukung Suneo dan Asam yang lebih memiliki visi misi dan bersaing dengan Longzi. Sadar kalau dirinya sudah tidak memiliki masa, akhirnya beliau memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Dan mulai saat ini, Suneo resmi menggantikan ayahnya sebagai ketua Hopeway. I hope you know what you're doing. Selanjutnya, Asam pergi ke tempat Chow untuk belanja sajam dalam jumlah yang banyak, untuk berjaga-jaga kalau terjadi perang besar. Sebagai informan, ternyata Chow telah mengetahui kalau Suneo telah menggantikan posisi ayahnya. Dia pun akhirnya sadar, meskipun Suneo adalah ketua Hopeway, namun yang membuat strategi dan otak dari setiap gerakannya adalah Asam, yang artinya secara status Asam adalah tangan kanan Suneo. Namun sangat mudah baginya untuk mengendalikan setiap pergerakan Hopeway.
Be careful, Joe. I am, as always, at his service. While acting on a tip, Sementara itu, di persidangan Bill menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh ketua Funghai atas tuduhan menghabisi warga lokal. Merujuk dari pasal yang ada, sekaligus adanya bukti yang kuat, akhirnya Pak Hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati kepada ketua Funghai. By the neck until you are dead. Atas keberhasilan kepolisian dalam menangani kasus tersebut, wali kota lalu melakukan pidato di depan media untuk memberikan penghargaan kepada Bill dan anggota polisi lainnya yang telah bertugas dengan baik. Namun hari itu juga, mereka kembali menemukan korban dari si ahli pedang, padahal sudah menangkap ketua Funghai yang dikatakan adalah ahli pedang yang dimaksud. Ternyata, Toy telah kembali melakukan aksinya setelah dia memperoleh info dari Nelly bahwa para gadis Cina sedang disekap di tempat tersebut. Lalu, Toy menyelamatkan para gadis itu dan membawanya ke kebun anggur milik Nelly. Toy juga berniat mengambil kembali semua surat tanahnya yang dia atasnamakan kepada warga lokal, karena selain warga lokal tidak diizinkan membeli properti di sana. Hal itu dilakukan karena dia akan menitipkannya ke Nelly dan ingin membuat tempat pertanian juga seperti Nelly. Masalahnya, persis sama seperti orang sini. Bukannya amanah, partner Toy justru telah menggadaikan surat tanah itu. Dan saat Toy memintanya kembali, dia pun kebingungan dan justru meminta bantuan seseorang untuk mengatasi masalah tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan wali kota dalam keadaan mabuk. Beliau masih memaksa Penny untuk menjual pabriknya tersebut. Karena sudah lelah menghadapi suaminya, Penny minta wali kota untuk mentalaknya. Namun, hal itu justru berakhir dengan KDRT. Sofia yang melihat hal itu pun sempat melindungi kakaknya. Lalu, asisten Penny juga langsung memukul wali kota tepat di bagian cengelnya, belakang kepalanya, yang membuatnya pergi meninggalkan arena pertandingan. Di sini, Buckley dan kepala polisi yang mendengar kabar itu langsung bergegas ke TKP untuk menyelidiki kasus kematian Pak Wali Kota. Penny memberi kesaksian bahwa dia agak lupa dengan kejadian itu, mengingat dia juga hampir sekaratul kemarin. Semua itu dia lakukan agar asistennya tidak terseret dalam kasus tersebut. Namun, Sofia yang sok tahu tiba-tiba memberitahu kalau pelakunya adalah asistennya. Sofia maneh cuk. Dan begitu mendengar hal itu, Buckley dan kepala polisi langsung mengerahkan seluruh polisi untuk menutup semua akses di kota itu, menggeledah wilayah pecinan, dan memberlakukan jam malam sampai pelakunya ditemukan, mengingat orang tersebut telah menghabisi orang nomor 1 di kota itu. Sementara, Buckley sebagai wakil, mulai saat ini naik jabatan menjadi wali kota. of the mayor of San Francisco. Sebelum semua aturan ketat itu diberlakukan, diperlihatkan Suneo mendengar kalau Funghai telah kehilangan ketuanya. Khawatir kalau mereka akan bergabung dengan Longzi, dia pun membuat gebrakan dengan mengajak Hong dan Asam untuk menghabisi para anggota Funghai yang tersisa. Hal itu juga membuat Longzi sedikit terprovokasi, walaupun itu tidak melanggar perjanjian mereka. Kembali ke pihak kepolisian, mereka sudah sampai di pecinan dan langsung menginterogasi semua orang yang ada di sana, walaupun hanya menggunakan bahasa tubuh. Tidak hanya itu, Bill juga mendatangi panti pijat milik Toy untuk mencari keberadaan pelaku sekaligus memberitahu kalau mereka akan memberlakukan jam malam, yang artinya tempat itu akan ditutup sementara waktu sampai pelaku ditemukan. Bahkan, dia juga meminta bantuan Asam yang tidak sengaja bertemu di sana. Namun, Asam tentu saja tidak akan memberitahunya karena Asam kasihan dengan asisten Penny yang wajahnya melas. Malam harinya, diperlihatkan Buckley yang menyusul ke pecinan, dan dia secara khusus meminta Mailing agar ikut membantu mencari asistennya Penny. Di sini, Mailing pun memanfaatkan hal itu dan langsung menyetujui permintaan tersebut. Namun dengan satu syarat,
Buckley juga harus bersedia membantunya untuk menghancurkan kekuasaan yang saat ini dimiliki oleh Hubway. Do we have a deal? Find the coolie. Di tempat lain, diperlihatkan Toy kedatangan Nelly. Dia mengajak Toy untuk sementara tinggal di tempatnya, hingga kondisi di pecinan kembali kondusif. Saat itulah, tiba-tiba muncul 2 orang polisi, yang ternyata kedua orang itu bukanlah polisi beneran, melainkan orang suruhan dari partner bisnis Toy, yang kemarin nilep sertifikat milik Toy. Melawan 2 orang sekaligus yang memiliki postur tubuh yang cukup besar, dan Toy yang bertarung tanpa pedang pun harus berakhir dengan kondisi bonyok. Alhamdulillahnya, dia mampu bertahan dalam tekanan itu dan langsung naik ke kamarnya. Begitu dia membawa pedang sakralnya, orang-orang itu pun bukan lagi masalah baginya. Setelah itu, Toy yang langsung mengetahui dalang dibalik aksi tersebut, langsung bergegas menemui orang itu di tempatnya. Walaupun masih dalam keadaan bonyok, dia memaksanya untuk segera menandatangani surat perjanjian pemberian sertifikat tanah, sekaligus menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Dan jika menolak, maka dia tidak akan segan-segan untuk membantainya dan juga seluruh keluarganya. Di sisi lain, diperlihatkan Chow yang sedang berjalan ke gudangnya. Tiba-tiba, dia dihentikan oleh Bill yang meminta bantuannya mencari asisten Penny dengan imbalan yang lumayan besar. Stay off the street. Lalu, begitu sampai di dalam, Chow pun dibuat terkejut ketika melihat pintu gudangnya dalam kondisi terbuka. Ternyata, orang yang menyusup ke sana adalah asisten Penny yang meminta bantuan kepada Chow untuk membantunya melarikan diri demi menghindari hukuman yang akan dia terima. Please. Lalu Chow berkata kalau dia tidak akan bisa bersembunyi dimanapun selagi masih berada di negara ini. Dan satu-satunya cara adalah menggunakan peti mati untuk diselundupkan kembali ke Cina. Namun, bukannya melakukan hal itu, Chow justru menyerahkannya kepada Mai Ling. Lalu, kereta yang membawa asisten Penny dihadang oleh polisi, dan akhirnya Bill langsung membawanya ke pengadilan untuk diadili. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh para buruh lokal. Mereka meminta agar pihak polisi menyerahkan asisten Penny. Di sini mereka berniat akan menghakiminya sendiri karena telah membunuh wali kota. Karena mereka beranggapan selama ini hanya wali kota lah yang pro dengan kelompok buruh lokal. Tidak berhenti di situ, karena kemarahan massa yang selama ini telah tertahan dan sudah meronta-ronta, mereka melampiaskannya dengan menyerang wilayah pecinan. Hal itu pun otomatis menyulut peperangan antar etnis. Bill yang melihat hal itu pun tidak bisa berbuat banyak karena jumlah massa yang sudah membludak. Sesampainya di sana, mereka langsung menyerang semua warga Cina yang ada di depannya tanpa melihat gender, agama, dan pilihan politik mereka. Chow dan Mai Ling yang kebetulan berada di tempat itu lalu bergegas menyelamatkan diri. Dan akhirnya pertumpahan darah pun tidak dapat dihindarkan. What the fuck is this? Di tengah kerusuhan tersebut, untuk pertama kalinya seluruh ormas di wilayah pecinan, termasuk Hubway dan Longzi, yang dari awal berselisih, akhirnya bekerja sama melawan orang-orang kulit putih demi membela warga Cina. Kembali ke Chow dan Mai Ling yang masih mencari tempat perlindungan dari aksi kerusuhan. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di panti pijat milik Toy. Dan mereka dibuat terkejut ketika melihat Toy sudah dalam kondisi sekarat dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Di sini, Mai Ling yang pernah kuliah di Fakultas Kedokteran Surabaya mencoba mengobatinya menggunakan betadine dan peralatan seadanya. Sementara Chow ditemani salah satu anak buah Toy berjaga di depan untuk menghalau orang-orang kulit putih yang berniat menjarah tempat tersebut.
Sementara di luar, diperlihatkan kedua kubu yang masih saling menyerang. Diperlihatkan saat orang Cina akan dikeroyok oleh orang kulit putih, dia mengeluarkan sebuah nunchaku, dan saat itulah Ahsam muncul meminjam nunchaku tersebut. Ahsam pun beraksi layaknya Bruce Lee, dan kejadian itu dilihat langsung oleh para warga Cina yang membuat mereka kagum akan kemampuan yang dimiliki oleh Ahsam. Di tempat yang sama, Tsuneo berduel dengan beberapa orang kulit putih, di mana dia sempat dibuat kewalahan karena jumlah mereka yang terlalu banyak. Lalu saat Tsuneo dalam kondisi terdesak, tiba-tiba ayahnya yang entah dari mana datangnya muncul untuk membantu. Dan disinilah ayahnya mulai melihat Tsuneo yang tidak pernah dia anggap. Sekarang sudah dewasa. You shouldn't be here. I bet you're glad I am. Tidak berselang lama, pasukan dari kepolisian pusat akhirnya datang untuk mengendalikan kerusuhan tersebut. Tidak ada yang menang dalam war itu, dan justru hanya menimbulkan banyak korban jiwa. Malam harinya, Tsuneo, Ahsam, dan Hong kembali ke wilayah para buruh lokal. Mereka berniat untuk mengambil jasad dari asisten Penny. Dan ketika berjalan pulang, mereka berpapasan dengan Larry. Dan di sini Ahsam mengira kalau semua kekacauan hari itu dipelopori oleh Larry. Keesokan harinya, karena kekacauan kemarin, para etnis Cina melukis gambar Ahsam sebagai bentuk apresiasi. Karena dia dianggap sebagai seorang pahlawan dan simbol bagi etnis Cina untuk membela hak mereka. Ahsam sendiri pun tidak menyangka kalau dia akan menjadi viral, mengingat dari awal kedatangannya hanyalah untuk mencari saudarinya yaitu Mai Ling. Do you know why I'm alive? Why? Because Mai Ling saved me. Infected. What? Singkat cerita, beberapa hari setelah keonaran tersebut membuat Hubei dan Longxi agak sedikit akur. Di sini, mereka kembali mengadakan pertemuan antara Mai Ling dan Tsuneo. Hal itu juga untuk memberikan penghormatan setelah Tsuneo menjadi pemimpin Hubei menggantikan ayahnya. Karena mulut Tsuneo terlalu tajam dan pedas, di sini Mai Ling kembali membuka kartu asnya dan mengakui bahwa Ahsam adalah adiknya. Hal itu otomatis membuat Tsuneo terkejut. What? I just assume you knew. What the fuck are you talking about? Ahsam. Dia benar-benar berada di situasi yang sulit. Karena di satu sisi, Ahsam adalah orang yang paling dekat dengannya. Dia tidak pernah sekalipun berkhianat, bahkan rela mati untuk Hubei. Tapi di satu sisi, entah kepada siapa Ahsam akan berpihak ketika Hubei dan Longxi akan geger geden. Lalu dia pun meminta waktu kepada Ahsam untuk mendinginkan kepala dahulu. You lied to me. Don't take too long. Disinilah Ahsam yang sudah mentok duk lalu memutuskan untuk sendirian pergi ke warkop milik Larry. Kedatangannya ke sana adalah untuk meminta kepada Larry dan semua orang kulit putih untuk tidak lagi mengganggu para warga imigran Cina. Mengingat mereka semua sama-sama pendatang dan tentu saja memiliki hak yang sama untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Dan sebagai laki-laki yang lebih menyukai aktivitas fisik, mereka pun menyelesaikan masalah tersebut dengan senggel. Di sini, walaupun Ahsam sudah kerepotan, dia membuat rencana. Ketika dia tidak bisa melawan dengan adu kekuatan, dia memanfaatkan kecepatan, efisiensi, dan fokus pada titik lemah Larry. Sehingga dia akhirnya bisa mengalahkan Larry.
Terakhir, Asam juga menyuruh semua orang yang ada di sana untuk menjauhi pecinan dan tidak lagi mengganggu para imigran Cina atau dia akan kembali dengan membawa pasukannya. Or I'll be back with a fucking army. Di tempat lain, diperlihatkan Henry yang sedang menemui Bill di kantornya. Kedatangannya ke sana adalah untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Karena setelah semua kejadian yang dia lihat, dia merasa kepolisian saat ini hanya digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan politik para penguasa. Jauh sekali kalau dibandingkan di tempat teman saya, di mana polisi mengayomi dan menegakkan keadilan. Bill pun sempat meminta kepada Henry untuk tidak resign, karena dia merasa kalau Henry adalah satu-satunya oknum polisi jujur di sana. Dan dia berniat menjadikannya sebagai panutan bagi polisi lainnya. Namun hal itu tidak mengubah apapun karena Henry sudah membulatkan tekadnya untuk resign. Sementara itu, Penny mendengar bahwa asistennya jadi kambing hitam dari gerakan politik Buckley yang membuatnya dihakimi oleh massa. Dia pun mendatangi reporter di kantornya untuk menceritakan fakta sesungguhnya yang dilakukan oleh Buckley. Tanpa dia sadari, semua yang dia lakukan akan sia-sia karena semua reporter di sana tidak akan mampu melawan Buckley dan justru melaporkan Penny kepadanya. Race, Amanda and I scared you off. Understood? Penny yang galau karena beritanya tidak kunjung diposting, akhirnya mendatangi kantor Buckley. Dia tidak segan menamparnya sebagai luapan emosi atas kekesalannya. Tapi bukannya membalas, Buckley justru menunjukkan betapa berbahaya dirinya. Dia mengambil gunting dan menusuk dirinya sendiri. Dia berniat untuk memfitnah Penny telah mengalami sakit mental setelah kematian suaminya. Dan seolah-olah Penny lah yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga dia langsung dibawa ke rumah sakit jiwa malam harinya. Lanjut, Buckley kembali ditemui oleh Mai Ling, di mana setelah mengacaukan internal Hubwee dengan memecah Suneo dan Asam, dia menagih janji Buckley untuk membantunya menghancurkan Hubwee dengan melibatkan pemerintah. I want blood in the streets. Akhirnya, Buckley pun membayar janjinya. Dia mengumpulkan para petinggi kepolisian untuk menggerebek para pengusaha non-halal yang terafiliasi dengan Hubwee dan memberlakukan hukum yang sama sekali tidak masuk akal. Di tengah meeting tersebut, Larry juga muncul untuk mendukung penuh aksi Buckley dengan mengatasnamakan dirinya sebagai ketua Federasi Buruh dan memiliki niat yang sama, yaitu mengusir warga Cina dari Amerika. And I'm here on behalf of the Working Men's Party of California. Singkat cerita, diperlihatkan warga Cina dengan cepat berbenah dan memperbaiki tempat tinggal mereka. Di tempat yang sama, diperlihatkan Asam yang sedang jajan di warung. Dia lalu menyuruh seorang anak kecil untuk memberitahu Suneo kalau sekarang adalah waktunya. Alasan Asam memanggil Suneo adalah untuk menggerebek Longzi yang sedang berbisnis di wilayah Hubwee, yang berarti mereka melanggar perjanjian mereka. Dan ketika sopan santun tata krama tidak mampu membuat seseorang sadar, jalan satu-satunya adalah dengan kekerasan.